不过自己怎么办呢？你走一趟呢，小弟。要夺取暮云的天火，有意思。秦深，带我去。7重而已，五行劫什么境界？无数给仙门联手引动一族秘法，遭受天谴，拼起命来要命，那还你该是叫疯牛才对。牛了，九尾灵狐说的应该就是又一次实力便提升1重，如今唯有3品。上一世九儿为了救我，须臾先进8重才能。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-475. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 474. Kemarin Muyun telah melakukan penyerapan terhadap buah ungu, yang mana dengan begini kekuatan jiwanya telah sepenuhnya pulih. Tanpa banyak basa-basi lagi, Muyun langsung saja memulai pertarungan dengan orang-orang itu. Sosok Huoluo yang begitu sombong pun dan mudah Muyun kalahkan, dan bahkan dia itu dihabisi. Melihat semua ini tentu saja membuat Xing Yuan terkejut, sekaligus ketakutan karena ia sadar betul kalau kekuatan Muyun terlalu mengerikan. Ia bahkan sampai memohon untuk tidak dihabisi. Akan tetapi Muyun tidaklah terlalu peduli karena meskipun ia telah memberitahunya berbagai informasi, tapi tetap saja nyawa dia dihabisi oleh Muyun. Sekarang adalah giliran dari kelompok 5 hantu. Awalnya Muyun berencana untuk menghabisi mereka semua, tapi ia memilih untuk mengampuni pemimpin 5 hantu karena dia akan bertugas untuk memberitahu siapa dalang yang telah mengutusnya kemari. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah masalah ini, Muyun bersama dengan yang lainnya mulai pergi meninggalkan gua tersebut. Hanya saja di sini kita diperlihatkan dengan sebuah energi yang tiba-tiba saja muncul. Ini bukanlah energi sembarangan, melainkan kedatangan dari sosok yang begitu cantik. Dan kemungkinan besar ia adalah sosok dari siluman rubah ekor 9. Gadis ini bernama Jiwer. Sepertinya ia sudah berada di situ sejak tadi dan cukuplah tertarik dengan Muyun. Berhubung bunga ungu telah dibawa olehnya, jadi Jiwer penasaran apa yang harus dirinya lakukan. Terlebih lagi luka-lukanya masihlah belum sembuh. Alhasil dirinya akan pergi mengikuti Muyun. 不过自己怎么办呢？你走一趟呢，小家伙。 Shino berpindah lagi kepada 2 orang, yang mana mereka ini berasal dari istana 5 elemen. Tujuan mereka kemari sebelumnya telah merasakan fluktuasi energi yang begitu besar, yang mana itu semua berasal dari dalam gua sana. Pria bernama Jenny pun diminta untuk melihat sekeliling untuk bisa mencari tahu apa yang telah terjadi. Karena mereka yakin betul ada seseorang yang telah berani melakukan penyerangan kepada para murid dari istana 5 elemen. Apapun yang terjadi, mereka akan membalas dendam ini. Zhang Yi membawa Xin Xuan yang berada di sekitaran gua itu. Berhubung Xin Xuan mengenali mereka, maka ini akan mempermudah situasi. Ia penasaran apakah Xin Xuan pernah berada di dalam gua sana. Xin Xuan membenarkan hal itu, bahkan ia juga bersama dengan Hua Hufeng, putri dari pemimpin gunung Huoxing. Ia juga menceritakan tentang Muyun yang telah memakan buah ungu, dan juga ada 2 murid dari istana 5 elemen. Mereka berdua datang untuk merebut api langit milik Muyun. Mendengar tentang api langit seketika saja membuat mereka terkejut. Tapi mereka lebih penasaran siapa yang telah menghabisi kedua murid dari istana 5 elemen. Xin Xuan sama sekali tidak tahu akan hal ini. Bahkan dia baru mendapatkan kabar itu darinya. Karena ketika dia keluar dari gua, Huoluo dan Xing Xuan masihlah hidup. Perkataan Xin Xuan benar-benar telah menarik perhatian mereka. Terlebih lagi kehadiran api langit juga ada di sini.
Maka karena itulah Jenny pun diminta untuk melakukan pencarian kepada sosok Muyun. Sedangkan Xinsuan akan membawa pria ini untuk pergi ke Gunung Huoxing. 我不愿分，我就出来了，谁杀了武星云？要夺取暮云的天火。有意思。秦轩，带我去。 Xino berpindah kepada kelompok Muyun. Di sini Mu Xingfeng memberitahu kalau dirinya akan kembali ke sekte. Jadi mungkin mereka akan berpisah di sini. Mu Xingfeng juga tahu kalau Istana Lima Elemen tidak mungkin bisa melupakan masalah ini. Jadi Muyun itu harus lebih berhati-hati lagi. Muyun paham dan meminta Mu Xingfeng untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Mu Xingfeng berharap suatu hari nanti mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertarung bersama. Pembicaraan itu sebenarnya membuat Hua Hufeng kesal. Karena untuk apa juga Mu Xingfeng berbicara seperti itu. Sedangkan Muyun sendiri tidak mempermasalahkan semua ini. Hua Hufeng penasaran apa yang akan Muyun lakukan terhadap pria ini. Ternyata Muyun itu ingin membawanya ke hadapan para tetua, atau dengan kata lain, dirinya ingin berurusan dengan tetua agung. Tentu Hua Hufeng memberikan peringatan kepadanya, karena Hua Guyi adalah sosok tetua pertama. Tidak mungkin ada yang percaya dengan perkataan Muyun. Pria ini pun menjadi panik karena jika ia tidak berguna maka pasti akan dihabisi oleh Muyun. Jadi dia pun memberitahu kalau dirinya memiliki semacam token untuk menghubungi Hua Guyi. Tapi meskipun begitu, bagi Hua Hufeng buktinya masihlah terlalu lemah untuk menunjukkan kalau tetua agung bersalah. Selain itu, ayahnya tidaklah mungkin memberikan hukuman kepada tetua agung. Muyun juga tahu akan hal ini, tapi dirinya akan tetap melakukan hal tersebut. 你带着这只猪做什么？那你没用了。你想和大长老对峙？我父亲也不会真的惩罚他的。我联系的书信还有令牌，我都有。 Sesaat kemudian Jenny pun tiba, yang mana dia yakin betul kalau Hua Hufeng adalah pelaku yang menghabisi para murid dari Istana Lima Elemennya. Jadi atas apa yang telah terjadi, Hua Hufeng harus pergi bersamanya ke Istana Lima Elemen. Berhubung Muyun tidak tahu, jadi Hua Hufeng menjelaskan kalau Jenny adalah pengikut setia dari Istana Lima Elemen. Ia bukanlah orang yang bisa Muyun kalahkan dengan mudah. Jadi Hua Hufeng akan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan Muyun bisa pergi dari tempat ini. Ternyata level dari Joy sendiri berada di ranah peribulu tingkat ke-7. Mendengar hal itu membuat Muyun lega karena sosoknya itu bukanlah masalah untuk dia kalahkan. Ia pun mempersilahkan Zheng Yi untuk maju menghadapi dirinya. Kesal diremehkan, Zheng Yi pun segera melakukan pertarungan. Namun Muyun langsung saja menampar wajahnya yang membuat Zheng Yi semakin marah saja. Akan tetapi di tengah-tengah semua itu, sebuah serangan langsung saja menahan tubuh Joy. Yang mana ini tentu adalah ulah dari Juer. 解释解释吧。7重而已，五行劫什么境界？ Ini pertama kalinya Muyun melihat sosoknya tersebut. Juer mengakui kalau kultivasi Muyun tidaklah sembarangan. Kecantikan yang Juer ini miliki tidaklah main-main, sampai-sampai membuat Hua Hufeng mengakui kecantikannya. Juer yang telah menahan Zheng Yi berencana untuk memberikan hukuman dengan jarinya saja, yang mana hal itu pun membuat satu lengan Joy harus terpucul. Karena dia sudah memberikan bantuan kepada Muyun, jadi gadis ini ingin tahu bagaimana cara dia untuk berterima kasih kepadanya. Sosok tersebut telah mengingatkan Muyun kepada seseorang yang dia kenali. Alhasil ia pun langsung memeluknya. 小小给你一点教训好了，怎么感谢我呢？ 九儿， Tindakan Muyun yang tiba-tiba saja langsung memeluk gadis asing ini tentu membuat Hua Hufeng terkejut. Sedangkan Muyun memanggil gadis rubah sebagai Juer. Ini memang sempat mengejutkannya, terlebih lagi Muyun yang dirinya kira adalah pria lembut, ternyata mampu bertindak begitu agresif kepadanya. Muyun sama sekali tidaklah ingin melepaskan pelukannya kepada Juer, karena bagaimanapun ia sudah sangat merindukannya. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa keingatan masa lalu Muyun, di mana kala itu dirinya yang masih menjadi seorang raja peri memiliki hubungan mendalam dengan Juer. Akan tetapi masalah harus Muyun hadapi, karena ia telah berani menyinggung orang-orang yang sangatlah kuat. Ketika dirinya hendak dieksekusi itulah, Juer pun menggunakan teknik rahasia dari keluarga langit rubah ekor 9. Itu semua hanya untuk menyelamatkan Muyun dari ambang kematian. Dirinya memang selamat, tapi Juer harus menerima hukuman langit dan bumi atas apa yang telah dia perbuat. 出入万千大世界，
被仙门联手引动一族秘法，遭受天谴。 Jiwa Juer kemungkinan telah hancur menjadi 8 bagian, yang membuat ia tidaklah bisa berinkarnasi dalam kurun waktu 10.000 tahun. Muyun tidaklah menduga akan bisa bertemu kembali dengannya. Juer pun mendorong Muyun karena meskipun nama mereka sama, namun sepertinya Muyun telah salah mengenalinya. Terlebih lagi, Juer tidaklah mengenali Muyun. Bagi Muyun itu sangatlah wajar karena bagaimanapun waktu 10.000 tahun itu dapat menghapus segalanya. Tapi bagi Muyun, wajah Juer sama sekali tidaklah bisa dia lupakan. Ia tidak akan pernah lupa dengan senyum indah di wajahnya. Wau Feng yang kesal mengingatkan Joey kalau untuk apa juga dia terus berguling-guling. Karena jika dia tidak kunjung pergi, maka nyawanya itu pasti akan dihabisi. Joey paham dan pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Juer menanyakan tentang nama pria yang telah memeluknya. Muyun pun memperkenalkan dirinya dan dia juga bisa dipanggil sebagai sapi angin. Mendengar nama itu seketika saja mengingatkan gadis ini akan kenangannya dahulu. Tepatnya ketika dirinya masih bersama dengan Muyun. Dan nama panggilan dari sapi angin juga adalah pemberian dari gadis tersebut. Sebagai kekasih, Muyun tidak akan mempermasalahkan panggilan apa yang Juer berikan kepadanya. Nah, ingatan barusan seketika saja membuat Juer merasakan sakit di kepalanya. Bahkan dia pun harus jatuh pingsan. 听起命来要命，那还你该是叫疯牛才对。有了。 Untung saja Muyun berhasil menangkapnya dan mengetahui kalau Juer telah mengalami luka dalam. Tanpa pikir panjang, Muyun segera membawanya pergi. Wau Feng dan juga pemimpin 5 hantu tidaklah ketinggalan untuk menyusul Muyun. Yang mana saat ini dirinya telah kembali ke Gunung Huoxing, tepatnya di gunung miliknya. Muyun sadar betul kalau kondisi Juer ini sangatlah buruk. Sepertinya rubah ekor 9 yang terluka adalah gadis ini. Kemungkinan besar luka yang dia dapatkan adalah karena kegagalan Juer dalam melakukan penerobosan. Muyun tahu betul kalau rubah ekor 9 akan menghadapi ujian kesengsaraan demi bisa mencapai alam hidup dan mati. Sambaran petir akan terus meningkat dan jika dirinya gagal, maka ekor Juer pasti akan terpotong untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Dulu Juer telah kehilangan 8 ekornya hanya untuk bisa menyelamatkan Muyun dari kematian. Muyun sempat menyalahkan dirinya karena dulu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kini ia melihat Juer terluka lagi. Muyun tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Maka karena itulah ia pun mengeluarkan bunga ungu yang sebelumnya dia dapatkan. Tapi untuk bisa menyelamatkan nyawa Juer, Muyun harus membentuk sebuah pil yang hanya mampu dilakukan di ranah peribulu tingkat 8 saja. Dengan kata lain, kemampuan Muyun saat ini masihlah belum mampu kecuali dirinya menggunakan metode darah. 九尾天狐天生九尾，九尾灵狐说的应该就是9。又一次，实力便提升1种。如今唯有3品，上一世九儿为了救我，须臾先进8种才能。 Sedangkan di sisi lain, Wau Feng masihlah kesal dengan tindakan Muyun. Ia bahkan melampiaskannya kepada pria ini dan juga memberikan ancaman kepadanya. Jika dia itu sampai berkata yang tidak-tidak, maka Wau Feng bisa menjamin pria itu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa dari Gunung Huoxing. Sesaat kemudian sesuatu telah terjadi, yang mana itu adalah kedatangan dari Wu Xingji. Tentu kedatangannya di sini membuat para murid Gunung Huoxing terkejut, karena bagaimanapun dia adalah sosok yang kuat dari generasi muda di Istana 5 Elemen. Mereka pun menjadi penasaran apa sebenarnya tujuan Wu Xingji kemari. Wau Feng juga tidak menyangka ia akan datang ke sini. Seorang tetua bernama Hua Yuchen pun telah datang untuk menyambutnya. Ia merasa kedatangan Wu Xingji kemari sangatlah tepat karena dia sedang bermain catur. Jadi Hua Yuchen pun mengajaknya bermain bersama. Tapi Wu Xingji tidaklah memiliki waktu untuk bermain bersamanya. Ia pun bertanya di manakah pria bernama Muyun berada. Hua Yuchen yang tidaklah tahu apa-apa menanyakan alasan dia dalam mencari Muyun. Terlebih lagi dia adalah murid baru di Gunung Huoxing. Wu Xingji mencoba untuk tidak membahas Muyun dulu dan menanyakan keberadaan dari Wau Feng. Karena ia itu ingin membicarakan sesuatu yang penting kepadanya. Jadi lebih baik Hua Yuchen itu membawa Wau Feng ke hadapannya. Wau Feng yang kebetulan memang berada di sana segera diminta oleh Hua Yuchen untuk naik ke atas. 我请问你，木下棋，来一盘如何？见他出山，不知杰兄还请火兄将侯好。暮云我可
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini orang-orang telah berkumpul di hadapan kediaman Muyun. Namun mereka seketika saja dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di sana, karena gemuruh guntur kekacauan tengah berlangsung. Selain itu, kediaman Muyun juga dilindungi oleh formasi yang kuat. Muyun sadar betul orang-orang telah berkumpul di sini. Jadi dengan tatapan begitu dingin, dia pun keluar, karena mereka telah mengganggu dirinya yang sedang mengobati Jiuer. 怎么可能炼制出虚仙丹？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.